saya memberanikan diri untuk memakai panjang crank arm yang lebih pendek ya. Sudah kira-kira 3 bulan ini saya sudah berubah ya, yaitu saya memberanikan diri untuk memakai panjang crank arm yang lebih pendek ya. Itu sebetulnya sudah terjadi pada saat saya berpindah dari menggunakan Giant ke Lapierre ya. Nah, Giant saya ini sebetulnya kenapa kok saya pindah dari Giant ke Lapierre, karena sebenarnya Giant saya ini dibeli oleh orang YouTube fans ya. Jadi ini pengalaman unik. Giant saya, Giant TCR Advance Pro dengan grup size 105 itu ternyata dibeli oleh seorang dokter fans YouTube. Oke lah, tak apalah. Kemudian saya mengganti ke Lapierre ya, Lapierre Celius SL yang sebetulnya pernah saya pakai dengan size yang besar, tapi sekarang size M ya. Nah, kali ini saya melengkapi Celius saya itu dengan rotor crank Q-ring. Saya sudah pernah membuat video ini ya, tapi saya belum membuat video mengenai shorter crank, yaitu sejak saya memakai Lapierre saya memilih rotor Aldo dengan panjang crank arm 167,5 ya. Berapa? 167,5. Sedangkan tinggi saya adalah 185 cm. Di saat banyak orang berlomba-lomba untuk memperpanjang crank arm 170 tidak puas, 172,5, 175 dengan dalil bahwa mereka akan lebih cepat menggunakan longer crank arm ya, lebih banter dan segalanya ya, karena menurut mereka secara fisika fulcrum kalau lebih panjang tentunya akan lebih ringan ya, fulcrum ya, prinsip fulcrum ya itu. Tapi saya memilih untuk shorter crank yaitu. Kenapa kok shorter crank? Nah, ini dia. Sebenarnya saya bukan ahli fisika, saya tidak pintar fisika. Istri saya lebih pintar, dia insinyur. Oke, anyway, saya tidak bisa menjelaskan secara fisika begini-begini, prinsip fisika tidak usah. Oke, tapi saya merasakannya sejak saya memakai Lapierre Celius dengan rotor Aldo 167,5 Q-ring. Pada saat pertama saya memakainya yaitu untuk di video Lumajang ya, di video Lumajang Surabaya, Lumajang Dampit, disusul kemudian ke video Bali 360 dan juga di video Surabaya Sarangan Cemoro Sewu, besoknya Sarangan Surabaya sampai sekarang. Apa yang saya rasakan? Oke, ternyata yang saya rasakan adalah bahwa saya tidak mengalami ngos-ngosan separah dari yang saya kalau memakai
panjang arm yang lebih panjang, ya kan? Itu yang saya rasakan. Itu terbukti dengan statistik di Strava saya yang heart rate saya selalu lebih rendah dalam sebuah perjalanan. Nah, sebetulnya artikel mengenai shorter crank ini Anda bisa dapatkan banyak ya di internet ya. Itu kebetulan ada Training Peaks, The Benefit of Reducing Your Crank Length ya. Itu sudah ada dan jelas-jelas di situ mengatakan bahwa crank arm yang lebih panjang itu memaksa Anda untuk memakai oksigen lebih banyak. Sedangkan crank arm yang lebih pendek itu bisa membantu Anda untuk mengkonsumsi oksigen lebih sedikit. Less oxygen. Nah, itu yang saya rasakan sebetulnya. Jadi saya terhindar dari ngos-ngosan ya. Ya, itulah yang saya harus, bagi saya itu penting ya, mengingat saya umurnya ya juga ya, itu dia 48 ya. Jadi saya butuh segala macam cara untuk menghindari heart rate saya supaya tidak overwork ya, over fatigue, overwork itu yang paling penting. Sebetulnya di alam cheetah ya, Anda tahu kan cheetah is the fastest animal on land. Ya, cheetah. Bagaimana dia hunting dibanding dengan African wild dog. Ya, African wild dog Anda tahu sendiri bahwa dia itu anjing kecil. Enggak lebih gede daripada anjing herder, lebih kecil ya. Tapi ketika cheetah itu hunting, mungkin dia hanya bisa bertahan 500 meter. Setelah, kalau misalnya dia luput, dia akan berhenti dan ngos-ngosan. Ya, mungkin speednya dia waktu sprint banter sekali. Kakinya dia panjang ya, badannya panjang, kakinya panjang, jadi loncatannya juga panjang sekali. Tapi apa daya, dia hanya bisa tahan tidak lebih dari 1 kilometer. Jadi dalam jangka panjang, jangka sependek itu dia harus bisa menangkap mangsanya. Lebih dari itu dia harus berhenti karena over ngos-ngosan. Sebaliknya African wild dog ini kakinya pendek, badannya pendek kecil, tapi dia akan lari dan lari terus dan lari terus dan lari terus sampai jarak apapun ya, sampai sejauh berapa kilometer pun dia akan lari sampai kena mangsanya. Walaupun African wild dog juga dibantu dengan teman-temannya bekerja sama ya, tapi bukan kerjasamanya, maksudnya fisiologinya itu loh ya, dia bisa bertahan lari dengan jantung yang tidak ya, mungkin fisiologinya lain, tapi di sini teknik lari dari kedua binatang inilah yang saya mau bandingkan ya. Yang satu, nah itu dia di alam, contoh di alam itu. Nah itu yang saya rasakan ya. Jenis sepedaan saya sudah lagi tidak sprint-sprintan, sudah lagi tidak perlu ngebreak ya. Mungkin dulu beberapa tahun yang lalu ya saya suka ngebreak misalnya, tapi sekarang saya tidak lagi ngebreak karena memang saya sudah lebih senang memilih yang konsisten ya, konsisten jaga pace dan macam-macam. Oleh sebab itu saya butuh komponen-komponen yang menunjang gaya sepedaan saya ya. Jadi mungkin kecepatan high speed sih boleh, tapi high speednya itu harus didapat dari konstan pace, naik secara konstan, bukan dengan naik secara instan
kemudian jos jatuh karena kecapean, ya. Siapakah orang-orang yang butuh crank arm yang pendek-pendek ini? Ya, seperti kalau misalnya Anda lagi time trial, ya, Anda tidak melawan siapa-siapa kan? Anda sedang tidak balapan dengan siapa-siapa kan? Anda sedang balapan dengan diri Anda sendiri. Nah, disitulah Anda mungkin shorter crank arm lebih cocok. Dan alhasil memang benar, orang-orang yang di triathlon ketika time trial di sepeda, mereka memakai banyak yang shorter crank arm. Supaya apa? Supaya mereka tidak ngos-ngosan atau over ngos-ngosan, karena mereka masih ada event terakhir, yaitu running, yaitu. Nah, saya beruntung sekali karena saya memakai atau saya sudah memakai shorter crank arm 167,5, dan alasan saya sudah jelas, membantu saya untuk tidak cepat ngos-ngosan. Tapi tentunya ada efeknya juga loh ya, kaki Anda ya juga sakit awal-awal saat Anda memakai itu, karena memang berat. Tapi berat pun Anda harus latihan ya, jadi membantu Anda untuk mampu ya. Jadi latihan yang tepat, rutin, disiplin, ditambah dengan pilihan-pilihan komponen yang tepat, itulah yang membuat efisiensi dari kerja saya bisa menempuh jarak jauh dengan efisien dan efektif, yaitu. Oke, sekali lagi, saya membuat video ini bukan berarti Anda langsung berbondong-bondong meniru, wah yuk shorter crank arm. Enggak, karena tidak semua shorter crank arm cocok untuk Anda. Tidak, saya bilang juga tidak. Tapi kalau Anda adalah African Wild Dog, gantilah shorter crank arm. Tapi kalau Anda ingin seperti cheetah, pakailah yang longer crank arm. Silakan mencoba sendiri. Oke, terima kasih.